Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafa'ina karimina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala sayyiduna habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa ma ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang terbesar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah karunia iman. Sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan iman ini sebagai karunia terbesar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha segalanya. Maha yang paling layak untuk disembah, untuk sombong, untuk takabur. Allah itu dengan segala sifat dan kebesarannya memang satu-satunya zat yang layak untuk kita ibadah, yang layak untuk kita sembah, yang layak untuk kita puja dan puji selamanya. Betul-betul sebagai satu karunia yang Allah pilih hanya kepada hamba-hambanya yang Allah SWT ridhoi dan Allah cintai. Supaya hamba ini betul-betul mengenal Allah SWT dengan sebenarnya. Allah katakan, innani anallah, bahwa akulah Allah. Aku ini Allah. Allah ingin menegaskan berkali-kali kepada seluruh manusia melalui para anbiya alaihimussalam. Inilah aku, pencipta kalian, Rabb kalian, Tuhan kalian, yang menciptakan seluruh alam semesta, yang mengatur seluruh alam semesta, yang menciptakan seluruh makhluk-makhluk dengan segala sifatnya, dengan segala karakternya. Semua ini Allah SWT ingin tunjukkan. Lihat, apa kurangnya aku? Apa kurangnya aku? Akulah maha segalanya. Maka orang yang bisa mengenal Allah, orang yang bisa betul-betul bermakrifat dengan Allah, dia inilah orang yang betul-betul berbahagia. Betul-betul orang yang paling mendapatkan nikmat yang paling tinggi. Di antara seluruh hamba Allah, orang yang paling beruntung adalah orang yang mereka dikaruniai iman kepada Allah SWT. Maka orang yang beriman itu tidak akan pernah merasa rugi. Tidak akan merasa sedih. Tidak akan merasa kecewa. Dengan imannya itu dia memiliki segalanya. Karena dengan imannya itu dia bergantung kepada yang maha atas segalanya.
Dia tidak akan merasa miskin karena ia bergantung dengan yang maha kaya. Ia tidak akan merasa celaka karena ia bergantung kepada yang maha aman. Ia tidak akan merasa kekurangan karena ia bergantung kepada yang maha mencukupi. Seorang hamba yang dikaruniai iman, dia ini adalah orang yang paling berbahagia, paling beruntung. Sebaliknya orang yang tidak dikaruniai iman, dia adalah orang yang paling rugi, orang yang paling celaka. Masalahnya adalah sejauh mana kita memahami nilai iman pada diri kita. Memahami nilai iman, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukan kita dapati dari sekedar kita mempelajari, membuka kitab-kitab, tapi betul-betul kita memahami sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diajarkan oleh para anbiya alaihi wassalam. Ubudullah, sembahlah Allah, karena memang Allah itu yang paling layak untuk disembah, yang paling layak untuk ditaati. La ma'buda illallah, la maqsuda illallah. Itu betul-betul. Kita dapatkan Allah berarti kita dapatkan segalanya. Kita kehilangan Allah berarti kita kehilangan segalanya. Kalimat-kalimat seperti ini bagaimana yakin dalam diri kita? Betul-betul menghujam di dalam diri kita. Ini yang dikehendaki dari la ilaha illallah. Ini yang dikehendaki. Maka memasukkan Allah ke dalam hati itu adalah satu tugas, betul-betul PR yang senantiasa harus ada dalam diri kita. Masukkan Allah, kebesaran Allah masuk dalam diri kita. Yakin kepada Allah. Maka untuk masukkan Allah ke dalam hati kita, yang pertama adalah buang segala kebesaran makhluk. La ilaha. Segala ilah ini kita buang. Ketika kita melihat makhluk, berani kita nafikan makhluk. Ketika kita melihat kehebatan makhluk, kita berani menafikan kehebatan makhluk. Ketika kita melihat kekayaan makhluk, maka kita berani untuk menafikan kekayaan makhluk. Karena satu-satunya zat yang maha kaya adalah Allah. Zat yang maha mampu adalah Allah. Zat yang memberikan keselamatan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para anbiya alaihissalam datang ke muka bumi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyebarkan keimanan ini, keyakinan ini kepada hati-hati manusia. Ini bukan dalam tulisan, bukan dalam gambar, bukan dalam kaligrafi, bukan dalam ceramah-ceramah, tapi masuk ke dalam hati. Perjuangan yang luar biasa adalah memasukkan Allah ke dalam hati. Membuang makhluk dari hati kita dan masukkan Allah ke dalam hati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita dalam kondisi ingat kepada Allah, mudah kita menyatakan yakin kepada Allah. Tapi keadaan manusia senantiasa berubah-ubah. Kadang-kadang sarra, kadang-kadang dharra, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Maka dalam segala kondisi belajar supaya senantiasa Allah ada dalam hati kita. Dalam keadaan rugi, dalam keadaan untung. Dalam keadaan aman, dalam keadaan takut. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Yang diingat adalah Allah. Bagaimana bisa kita mau belajar keimanan, keyakinan,
mau luangkan waktu keluar 40 hari, 4 bulan, yang kita ketuk pintu orang kaya. Saya mau keluar nih, bisa bantu enggak? Belum apa-apa sudah mengharap. Datang orang-orang khawas ke markas kita, kesempatan ini. Seolah-olah pintu dunia dibuka untuk kita. Bagaimana kita dapat yakin betul kepada Allah kalau kita tidak berani untuk mensisihkan, menafikan makhluk? Para masyayikh katakan kita datang ke markas itu dengan kesiapan untuk berkorban. Bukan untuk kita mendekati si fulan, kita pepet, kita rapatkan diri dengan dia. Mudah-mudahan ada nusratullah. Ada gonimah. Belajar yakin kepada Allah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bertentangan betul-betul dengan apa yang biasa, yang kita anggap sepele, yang bertahun-tahun kita memang seperti itu. Melihat makhluk, bergantung kepada makhluk, yakin kepada makhluk, itu udah biasa. Ketika ditimpa masalah, lari kepada makhluk. Allah kita ini adalah maha luar biasa. Allah lah yang menyelesaikan segala masalah kita dengan cara yang tidak diduga-duga. Seandainya kita yakin bahwa Allah bisa menyelesaikan masalah kita min haitsu la yahtasib, dengan cara yang tidak diduga, Allah bisa memberi rizki kita dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Lalu kenapa kita mesti tinggalkan Allah? Lalu mengapa kita menjauh dari Allah? Ketika kita hafal bagaimana Nabi Musa alaihi salam dengan segala ketakutannya membawa Bani Israel, bayangkan, dikejar oleh pemerintah yang zalim. Seandainya hari ini kita menjadi TO pemerintah, dicari sebagai daftar orang yang dicari, bagaimana kita takutnya, berusaha sembunyi, berusaha menghindar, kalau bisa menghilang, sembunyi. Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel dikejar, dicari, menjadi target untuk ditangkap, hidup ataupun mati. Dikejar, di hadapannya ada lautan, samudra. Ini Allah yang bermain. Lihat bagaimana Allah merancang satu jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Sampai semua Bani Israel itu dia katakan, pasti kita akan tertangkap. Pasti kita akan tertangkap. Ini sudah tidak ada jalan keluar. Tapi Allahnya Musa, yang maha segalanya, yang mengatur segalanya, yang menundukkan lautan ketika itu. Siapakah zat yang bisa membelah lautan yang begitu besar seketika hanya dengan perintahnya? Maka lautan yang besar itu membuka jalan, 12 jalan, sehingga Musa alaihissalam, Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun. Ini Allah kita ini, Allah yang sama, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Seandainya kita memiliki masalah yang lebih daripada Musa alaihissalam, Allah pun tidak sulit untuk membantu kita. Allah bisa tunjukkan berbagai macam jalan.
jutaan, miliaran jalan keluar Allah bisa ciptakan dari segala apapun masalah kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Siapakah zat yang mampu mendinginkan api? Adakah teknologi yang bisa mendinginkan api hari ini? Ada tidak? Secanggih-canggihnya teknologi hari ini, buatan Jepang kah, buatan Amerika kah, buatan Eropa kah, adakah zat kemampuan mereka untuk mendinginkan api? Api yang menyala jadi dingin. Ini Allah kita. Hanya Allah kita yang mampu melakukan itu. Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api. Api yang menyala, betul-betul menyala. Api yang sama dengan api kita hari ini. Dengan kobaran yang luar biasa. Sehingga dikatakan tidak ada burung yang berani terbang di atasnya. Saking begitu tingginya kobaran. Begitu panasnya api. Semua rakyatnya diperintahkan oleh Namrud, laknatullah alaih, untuk kumpulkan kayu bakar. Diletakkan Ibrahim alaihissalam di tengah-tengah kayu bakar itu, di pusat apinya itu sendiri. Dalam keadaan terikat, tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apapun. Dibakar. Dalam pandangan seluruh yang melihat ketika itu, Ibrahim alaihissalam pasti terbakar. Tapi lihat ini, Allah punya kehebatan. Allah tunjukkan bagaimana kuasanya Allah. Engkau berencana, engkau berbuat, engkau bikin makar, engkau berstrategi, apapun yang engkau lakukan, tetap Allah yang maha menentukan. Berhasilnya kamu, suksesnya kamu, gagalnya kamu, bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihat, ini zat yang luar biasa. Seandainya kita punya masalah lebih daripada Ibrahim alaihissalam, pun Allah subhanahu wa ta'ala bisa menyelesaikan masalah kita. Seandainya Rob kita seperti itu, maka mengapa kita masih lari dari Allah? Masih bergantung pada selain Allah? Masih kita bergantung kepada makhluk Allah SWT. Maka katakan la ilaha, betul-betul kita keluarkan itu. Lagi dan lagi kita katakan tidak ada Tuhan, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Ini harus dilatih. La ilaha illallah untuk masuk ke dalam hati kita ini mesti dilatih. Mesti dilatih. Dan medan latihan itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Yakin kepada harta, yakin kepada pangkat, yakin kepada makanan, yakin kepada obat, yakin kepada orang, yakin kepada ini, yakin kepada itu. Kita latih, hari-hari kita latih. Maka usaha dakwah itu adalah usaha memasukkan keyakinan kepada Allah. Hebatnya Pakistan itu hadir. Orangnya jos-jos. Orangnya itu jos-jos. Sangat sedikit sekali ditemukan orang yang sudah keluar kemudian lemah, itu sangat sedikit. Jangan sangka bahwa Pakistan itu, oh dari dulunya sudah begitu. Tidak. Suasana agama wujud di Pakistan itu setelah usaha dakwah. Sebelum usaha dakwah tidak ada itu yang namanya kehidupan agama itu kok. Masih menjadi tradisi. Tapi hari ini kita saksikan bagaimana. Kenapa? Dengan usaha dakwah itu masukkan keyakinan kepada Allah. Buang keyakinan kepada selain Allah. Maka agenda keluar di jalan Allah itu, kalau bapak-bapak kita semua keluar 3 hari, keluar 40 hari, keluar 4 bulan. Kalau kita di Pakistan itu jarang kita ada ketemu muzakarah. Di sana jarang sekali muzakarah, adab makan, adab minum, adab tidur, adab istinja, macam-macam kita muzakarah.
Di sana itu gerak saja sudah dakwah. Besarkan Allah, sampaikan Allah, besarkan Allah. Itu saja. Bangun subuh, habis musyawarah, habis makan, habis tidur, siang hari, sore hari, malam hari, tengah malam. Terus saja diajak gerak. Belajar sampaikan Allah di setiap saat dan keadaan. Itu dahsyatnya, itu tarbiyahnya. Mau jamaah 3 hari, jamaah 40 hari, jamaah 4 bulan tuh diajaknya gerak dakwah. Kita mau apa? Masukkan Allah ke dalam hati, itu yang penting. Kita kebanyakan muzakarah makan jadi gendut-gendut semua kita. Muzakarahnya tidur lagi, makan lagi, nyambung tuh. Makan, tidur, istinja. Nah, banyak gerak sudah. Ada orang baru ajak gerak. Bicara Allah. Itu intinya. Itu tarbiyah yang paling besar. Hati-hati kalau ada jamaah senangnya masak aja. Dakwahnya tidak. Senangnya zikir saja. Senangnya baca Quran aja. Dakwahnya kapan? Ajak dakwah. Karena itu tarbiyah latihan kita untuk apa? Masukkan Allah ke dalam hati. Jadidu imanakum. Perbaharui iman itu. Bikasrati qauli la ilaha illallah. Wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Tarbiyah yang paling utama itu adalah ketika kita banyak bicara Allah. Banyak bicara Allah. Ketemu orang, bicarakan Allah. Ketemu keluarga, bicarakan Allah. Itu usaha yang paling luar biasa untuk masukkan Allah ke dalam. Orang-orang yang paling kuat imannya itu para anbiya. Betul tidak? Orang-orang yang paling kuat imannya itu adalah para anbiya. Dan orang-orang yang paling banyak dakwahnya itu para anbiya. Kenapa para anbiya memiliki iman yang kuat, yakin yang kuat? Karena anbiya alaihissalam hari-hari mereka diisi dengan dakwah. Lailan wa nahar, siang malam. Dakwah lagi, masukkan Allah. Kalau muzakarah makan itu infirodi saja. Lagi jalan berdua muzakarah makan. Lagi ngobrol berdua muzakarah makan, muzakarah tidur itu infirodi saja. Yang sudah tahu ngasih tahu kepada yang belum tahu. Itu muzakarahnya gitu aja. Yang sudah tahu ngasih tahu kepada yang belum tahu. Waktu nunggu makanan di supra kita kasih tahu, makan pakai tangan kanan. Doanya ini, doanya itu. Tapi hari-hari kita sibukkan dengan dakwah. Sibukkan kita dengan la ilaha illallah. Jumpa orang. Selalu bersedia, tidak? Lihat polanya beda banget di kita itu. Di kita tuh polanya banget. Dari 3 hari itu sampai 40 hari, 4 bulan itu polanya beda. Kita banyak duduk, kita banyak muzakarah, kita banyak ini bahas itu, bahas ini. Geraknya tidak. Berangkatkan, orang tuh keluarkan, ketemu orang. Belajar bicara dakwah. Karena itu adalah betul-betul tarbiyah yang paling utama untuk iman kita. Yakin kepada Allah itu wujud. Ini kalau tidak seperti itu, maka tadi muncul karbun-karbun lama, orang-orang 4 bulan, masih bergantung kepada makhluk, masih bergantung kepada kekayaan, masih bergantung kepada amwal, bergantung kepada ini, kepada itu. Ini penyakit ini. Penyakit. Dia datang ke orang kaya, niatnya taskil.
Begitu orang kaya itu tertaskil, dia sujud syukur, alhamdulillah terbuka rezeki untuk saya. Bahaya ini Pak. Datang ke markas supaya bisa makan enak gratis, ini salah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita perbaiki dikit-dikit. Perbaiki dikit-dikit. Yang paling utama diperbaiki apa? Iman kita. Yakin kita. Mutu orang keluar di jalan Allah itu, yang paling dinilai itu adalah keimanannya. Ada perubahan tidak? Keyakinannya ada perubahan tidak? Jangan belum apa-apa sudah datang tim tafakut, tim tashkil. Saya siap diri dan masa, tapi amwal tidak siap. Siap dimusyawarahkan. Apa yang dimusyawarahkan? Saya siap diri dan waktu, tapi untuk amwal dimusyawarahkan. Apa yang dimusyawarahkan? So bersedia tidak? Ini belum apa-apa sudah mengharap, belum apa-apa sudah bergantung. Mau keluar, nangis. Kita ada keperluan, nangis. Supaya Allah datangkan pertolongan pada kita. Kita lihat Allah kita ini maha menyelesaikan masalah. Masalah apapun. Nabi Yakub kehilangan anaknya, Nabi Yusuf kehilangan keluarganya. Bagaimana Allah selesaikan? Nabi Lut dikhianati oleh istrinya. Bagaimana Allah selesaikan? Itu permasalahan-permasalahan itu ada. Tapi ketika bergantung betul kepada Allah, datang di situ solusi. Datang di situ jalan keluar. Kalau kita tidak bergantung kepada Allah, bisa saja masalah kita bukan menyelesaikan masalah, tapi tambah masalah. Tambah masalah. Kalau kita yakin kepada Allah, kita yakin pada Nabi kita yakin dengan cara sunnah Nabi SAW. Semua di situ tuh keberkahan hidup, masalah kehidupan kita itu diselesaikan. Mana yang tidak diajarkan dalam Islam? Semua masalah-masalah yang kecil diajarkan. Untuk apa? Supaya manusia yakin betul-betul orang Islam itu betul-betul yakin dengan agamanya. Urusan politik diajarkan. Urusan perdagangan diajarkan. Urusan seksual diajarkan. Urusan mendidik anak diajarkan. Semuanya ada di dalamnya. Maka ketika kita yakin dengan agama kita, bahwa apabila saya taat Allah, taat Rasul, di situ saya akan bahagia. Di situ saya akan sukses. Hidup kita akan tenang, aman, tentram. Gaya hidup itu kita betul-betul sedikit demi sedikit kita rubah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita yakin dengan sunnah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan SWT jadikan sunnah kita ini sebagai sumber hidayah. Orang lihat kehidupan kita tuh bisa jadi masuk Islam. Betul-betul. Karena di situ ada kekuatan. Dalam sunnah itu ada kekuatan. Lihatnya saja orang bisa dapat hidayah. Apabila kita berjalan dengan sunnah Nabi SAW, kita amalkan, walaupun sepertinya sudah kuno, tinggalan zaman, tapi ketika kita amalkan di situ ada nur. Jalan kaki ketika keluar di jalan Allah itu penting. Keluar 3 hari, kalau bisa jalan kaki. Pindah satu masjid ke masjid lain, kalau bisa jalan kaki. Itu ada dalam Bayan Hidayah Masyayikh. Ketika kita berjalan di tengah umat, dengan pakaian sunnah, dengan cara sunnah, itu bisa jadi sebab hidayah. Satu jamaah jalan kaki di Inggris, musim dingin, luar biasa. Jalan kaki, tiba-tiba mobil berhenti. Ada mobil berhenti.
Keluar 2 orang perempuan, masih muda-muda. Dia katakan, "Bapak sini." Dikasihnya uang. "Ini uang, cobalah cari kendaraan, jangan jalan kaki. Ini musim dingin sekali. Cari kendaraan, ini uang." Kalau kita kan, alhamdulillah nusratullah ghaibiyah. Langsung diminta nomor HP-nya. Ini jamaah ditolak hadirin, ditolak. Maaf. Saya tidak terima ini. Kenapa tidak terima? Kami ada uang. Loh, ada uang. Dikira nggak punya uang. Ada uang. Ada uang. Kenapa jalan kaki? Inilah untuk agama kami. Agama apa? Diceritakanlah tentang Islam. Diceritakan tentang Islam, gini, bahwa ini agama ini datang dengan pengorbanan. Kita berjalan kaki ini untuk napak tilas bagaimana dulu Nabi kami, dulu sahabat-sahabat Nabi kami, mereka berjalan untuk sebarkan agama. Wah, terkesan itu. Terkesan. Padahal di jalan raya itu. Lalu akhirnya, kalian mau kemana ini? Kami mau ke kota itu. Jauh sekali. Ya, kami mau ke kota itu. Ya sudah. Dia pun berpisah, pulang. Begitu 2 hari kemudian mereka sudah sampai di kota itu, datang ini perempuan tadi, bawa 20 orang, perempuan yang lainnya. Bawa 20 orang dan semuanya masuk Islam. Ini kesan. Ketika kita hidupkan amalan sunnah Nabi SAW, di situ jadi sebab hidayah. Ini kita mesti yakin. Kalau kita katakan, di sini kan tradisinya begini. Beda. Nurnya itu lain. Walaupun aneh, tapi nurnya itu lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri jadikan sunnah Nabi itu sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Senantiasa sunnah itu membawa rahmat. Nah, itu kemudian yakin. Kalau kita ada kecenderungan tidak yakin dengan sunnah, itu bahaya itu. Kalau ada kecenderungan kita nggak yakin dengan sunnah, sedikit saja kita meragukan, udah. Makanya satu orang datang kepada Rasulullah SAW mempermasalahkan perutnya. Minum madu. Minum. Belum sembuh juga, minum lagi. Belum sembuh juga, minum lagi. Bukan madunya yang salah, tapi apa? Perutnya yang salah. Orang ketika tidak yakin kepada sunnah Nabi SAW dan dia seorang muslim, itu penyakit. Kita mesti menuju kepada kehidupan sunnah yang sempurna. Berjalan kita ke arah itu. Sempurna. Apalagi sholat-sholat kita. Wudhu kita ketika sholat itu wudhu yang sempurna. Sholat kita sholat yang sempurna. Kalau bisa pakaian kita yang paling halal. Yang paling bersih. Bukan dari mengharap hadiah. Bukan betul-betul. Karena itu pengabulan sholat itu yang paling penting itu hadirin. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat. Paling pertama nanti dihisab itu sholat. Maka orang itu dia akan perhatian kepada sholat itu betul-betul. Orang beriman itu dikatakan senantiasa yuhafizun, atau dengan sholatnya itu dia jaga. Dia pelihara dengan sholatnya itu, dia betul-betul dia memperbaiki lagi dan lagi. Kata Maulana Yusuf, sholat itu adalah amalan yang senantiasa harus dilatih. Harus diperbaiki.
Rakaat pertama khusyuk, belum tentu rakaat kedua. Sholat subuh khusyuk, belum tentu zuhur khusyuk. Maka senantiasa dilatih. Bagaimana supaya tidak ada selain Allah di dalam sholat kita? Bagaimana tidak ada selain Allah di dalam sholat kita? Hanya Allah saja. Maka kualitas sholat itu menentukan. Orang-orang ahli dakwah ini, dia akan betul-betul fokus kepada sholat, bagaimana sholatnya itu bisa menyelesaikan masalah-masalah dia. Apapun masalah, belajar selesaikan dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Minta tolong pada sholat. Karena sholat itu adalah amalan yang paling diridhai oleh Allah. Amalan yang paling mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. Di atas segala amalan. Dan orang yang meninggalkan sholat adalah betul-betul dia berada di ambang kekufuran. Itu sudah pintunya ini. Antara sholat dan tidak sholat. Maka kita bisa bayangkan. Apabila kampung kita, kota kita, negeri kita dipenuhi dengan orang-orang yang tidak sholat. Bagaimana murkanya Allah? Tujuan kita ini hadirin SWT. Bagaimana orang yang tidak sholat supaya sholat. Itu kita mesti pastikan. Ini yang mengundang bala tuh ini. Man tarokas sholat muta'ammidan. Siapa yang sengaja betul-betul meninggalkan sholat. Sengaja meninggalkan sholat. Faqad bari Allah. Allah SWT sudah lepas tangan. Rasulullah SAW lepas tangan. Gak ada urusan lagi. Ada lagi dikatakan man tarokas sholat muta'ammidan wa humus sayatin. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, dia itu sudah jadi setan. Bagaimanapun kasepnya, gantengnya, kayanya, meninggalkan sholat, itu setan ya. Bahaya yang terbesar itu adalah ketika orang Islam meninggalkan sholat. Ada orang Islam berjudi, ada orang Islam berzina, ada orang Islam mabuk, ada orang Islam korupsi, ada orang Islam ini itu. Tidak separah orang yang Islam meninggalkan sholat. Itu paling parah. Maka pastikan kita ini jangan sampai ada orang yang tidak sholat di kampung kita. Minimal sekitar masjid kita itu. Pastikan semuanya sholat. Didaftar, didata, datangi betul-betul. Bujuk untuk sholat. Ini amal makomi kita mau bagaimanapun. Seandainya tidak ada penambahan orang yang sholat, itu gagal kita. Karachi itu hadirin ada 6.000, kurang lebih 6.000 masjid di Karachi. 1.000 masjid sudah full 100% orang sholat. Lihat bayangkan. Target mereka tahun depan 2.000 masjid. Di kita di mana ada masjid atau musola yang 100% warganya sholat semua? Ada tidak? Nah, ini risau kita nih. Bagaimana orang-orang muslim itu betul-betul sholat? Ada kargon suka ninggalkan sholat. Dengan dalil, yang penting kan saya suka dekat dengan ulama. Nanti di yaumil hisab, di yaumil kiamat ditolong, dibantu, dapat syafaat, katanya. Ya Allah. Ini parah itu. Maka hadirin yang dimuliakan, sempurnanya amal dengan apa? Dengan kita ada ilmu. Tapi ilmu kita yang kita sekarang ini, yang masyarakat umat Islam kehilangan adalah ilmu fadhail. Mengapa ilmu fadhail ini senantiasa kita terus kita baca? Majelis-majelis ilmu fadhail, karena dengan ilmu fadhail tumbuh semangat, tumbuh gairah untuk beramal.
Yang hilang dari umat ini adalah kegairahan untuk beramal. Ini yang hilang ini. Ketika ilmu fadhail hilang, amal akan hilang. Walaupun ilmu itu segudang. Maka ilmu fadhail itu, dahsyatnya ilmu fadhail, akan tumbuh gairah orang untuk beramal. Dihidupkan kita taklim majelis fadhail supaya apa? Orang ada gairah kepada amalan. Tapi ciri-ciri ilmu fadhail, taklim fadhail itu berhasil, ada gairah kepada masail. Kalau ada karkun masih belum tawajuh kepada masail, belum perhatian kepada masail, masa bodoh dengan masail, tidak dekat dengan ulama, berarti dia punya taklim fadhail gagal. Gak betul dia. Ketika orang semangat untuk beramal, maka otomatis dia akan semangat untuk memperbaiki amalnya. Orang beramal itu disertai dengan perbaikan amalnya. Wah, dia semangat untuk sholat. Maka dia akan risau. Bagaimana sholat saya betul? Maka untuk supaya sholat dia betul, dia harus dekat dengan alim ulama. Dia datang ke majelis-majelis taklim, masail. Betul-betul dengan ketulusan, bukan mau tashkil, bukan mau apa, bukan mau cari muka, tidak. Tapi dia ingin betul-betul berhajat kepada ilmu. Berhajat kepada ilmu. Berkhidmat kepada ilmu. Dan kita mendekati alim ulama bukan sekedar karena ikram saja, tidak. Bukan karena ini program tabligh, tidak. Hajat kita kepada ilmu. Kepada guru-guru. Itu di zaman Al-Ma'mun itu, Abbasiyah. Guru-guru pesantren itu, guru-guru ustadz biasa itu. Ustadz biasa itu dimuliakannya betul-betul karena mereka tahu bahwa inilah sumber kebaikan agama itu dari alim ulama. Dekat dengan alim ulama. Memuliakan alim ulama itu bukan, oh ini program tabligh atau kita hanya sekedar cari muka. Tidak. Memang ulama itu patut dihormati. Mereka itu warasatul anbiya. Itu zaman Abbasiyah itu gaji paling murah. Paling murah untuk guru itu 1.000 dinar. 1 tahunnya 1.000 dinar, sekitar 4 miliar. 1 tahun. Mantap ya. Oh, coba kita hidup di zaman itu. Masya Allah. Jadi sebulannya itu sekitar 330 juta. Gajinya itu. Itu paling guru paling murah. Guru-guru inilah. Guru-guru diniyah. Ya, guru-guru PAUD gitu. Ikro gitu. Itu dikasih gajinya itu per bulan 330 juta. 1 tahunnya sekitar 1.000 dinar. Naik lagi kalau gurunya, ustadznya naik lagi. Ini guru pesantren, ini benar-benar guru pesantren. Itu digaji 2.000 dinar per tahun. Artinya sekitar 700 juta per bulannya. 700 juta itu karena memang memuliakan ulama. Ulama itu harus dimuliakan, bukan karena kita memang berhajat kepada mereka. Maka kita akan dapat ilmunya, dapat berkahnya. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya nanti di akhirat. Nah, peringkat yang ketiga para kiainya. Kiainya ini 3.000 dirham, 3.000 dinar. Itu Masya Allah. 1 bulannya 1 miliar. 1 bulannya 1 miliar. Maka nggak ada itu nanti di sana zaman kiai bikin proposal tuh nggak ada. Nggak ada kiai proposal tuh. Itu mereka udah kaya-kaya. Apalagi di zaman Harun ar-Rasyid.
Penulis-penulis buku itu akan digaji sesuai dengan tulisan bukunya, diganti dengan emas seberat bukunya. Jadi kalau kitabnya, bayangkan zaman dulu nulis kitab itu kan 100 jilid, 200 jilid. Ditimbang, diganti dengan emas seberat bukunya. Zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Karena memuliakan ulama. Maka dekat dengan mereka itu luar biasa. Bukan sekedar ikram. Ikram kita ini memang ada hajat kita ini. Mudah-mudahan anak-anak kita pun jadi ulama. Kan begitu. Kalau kita cinta kepada ulama, kita muliakan ulama, insya Allah anak-anak kita jadi ulama. Ada di Pakistan itu waliullah, Syekh Maulana Rahim Bash. Dia itu kenapa bisa jadi ulama besar? Ibunya itu sangat-sangat cinta pada ulama. Ibunya itu. Setiap dia masak apapun, pasti dia akan lebihkan masakannya itu untuk ulama. Dia kadang kirim ulama sana, ulama sini, dikirimi makanan. Tiap hari nggak pernah dia itu tidak ngasih makan ulama. Setiap hari. Kalau dia makan 3 kali dia akan kirim makanan. Sarapannya, makan siangnya, makan malamnya, dia selalu itu. Terkenal. Ibunya itu juga bikin makanan khusus untuk para alim ulama. Dikasih makan, bikin makanan enak-enak khusus untuk ulama. Maka ketika lahir ini Syekh Rahim Bash, dia itu 1 tahun ketika dia mulai bicara, tanpa diajari, dia sudah bisa baca Quran dengan penuh tajwid yang sempurna. Dengan tartil. Maka ibunya bersyukur sekali. Masya Allah. Ini berkah daripada berkhidmat kepada alim ulama. Alih kepada zikir kita, baca Quran kita. Jangan tinggal ini. Ini rohaniatnya nih hati. Quran. Jangan kita sibuk dakwah, Quran tidak dibaca. Istima'iyat kita ini tidak bisa menghilangkan infirodi kita dalam amalan. Oh, karena alasan kita sedang musyawarah musjab, jadi nggak bisa baca Quran. Kita tanya sama Allah, kenapa hari ini hari itu kamu nggak baca Quran? Sibuk musjab. Kenapa zikir kamu 300 ditinggal? Sibuk musyawarah. Justru amalan itu adalah amalan kita sehari-hari. Jangan tinggal. Zikir pagi petang, 300. Itu kalau kita istiqomah katanya. Zikir 300 itu dibaca istiqomah. Pertama istiqomah waktu, yang kedua istiqomah tempat. Kita kalau di makomi ya, istiqomah waktu dan istiqomah tempat. Kalau kita istiqomah waktu dan istiqomah tempat dalam zikir 300, kita amalkan. Ketika kita tidak mengamalkannya, Allah akan rindu kepada kita. Allah tuh rindu. Mana nih hambaku yang biasa baca ini. Mana hambaku yang ini. Gak hadir itu Allah tuh akan rindu. Maka kata Maulana Inamul Hasan, istiqomah 300 ini setahun saja kita sudah jadi waliullah. Baca Quran 1 juz setiap hari. Itu bukan main-main hadirin. Baca Quran itu. Itu syafaat yang besar dari Al-Quran nanti di akhirat. Diberikan kepada siapapun yang membacanya. Dekat dengan Al-Quran. Kepada Al-Quran itu kita ada satu kerinduan tersendiri. Ada cinta tersendiri kita pada Quran tuh. Kayak kalau nggak baca Quran hari itu tuh, hati tuh rasa gimana gitu. Imam Nafi itu adalah imam qiraat asyarah ya. Imam Nafi itu kalau dia bicara saja, bicara kayak gini, itu langsung tercium bau kasturi.
Allah. Majelis berapa banyak pun Imam Nawawi ngomong saja itu bau kasturi akan tercium. Dia ngomong aja, apalagi kalau dia baca Quran. Ketika ditanya, "Wah Imam, kamu ini pakai parfum apa sih? Pakai parfum apa kok kalau ngomong tuh selalu wangi?" Dia kata, "Tidak, saya tidak pakai parfum, saya nggak pernah beli parfum," kata dia. "Tapi kalau kamu ngomong tuh mulutnya tuh wanginya luar biasa, sampai kecium. Betul-betul kecium. Ribuan orang itu kalau dengar bacaan dia atau dia ngomong tetap tercium semua. Semuanya ngecium." Jadi kata Imam Nawawi, "Aku itu cinta sekali kepada Quran. Sehingga satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul dalam mimpiku. Rasulullah muncul dalam mimpi. Aku bermimpi Rasulullah SAW. Rasulullah perintahkan kepada aku untuk buka mulutku. Dibuka mulutnya, kemudian Rasulullah SAW tempelkan mulut Rasulullah SAW ke mulut aku. Allah. Dihembuskannya dari bibir Rasulullah itu satu hembusan. Sehingga setelah itu aku bangun, maka mulutku menjadi wangi. Allah. Dicium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkah daripada Al-Quran. Maka baca Quran. Minimal kita ini ada gairah untuk khatam Quran per tahun sekali saja sekali. Anak-anak kita jadi hafiz. Nah itu. Ajar. Bagaimana caranya? Muliakan para alim ulama. Dekat dengan pesantren. Bukan karena kita memang ini program ini, tidak. Karena memang kita berhajat kepada alim ulama. Kalau kita setidaknya dengan alim ulama itu hadirnya dimuliakan oleh Allah, hidup kita akan terbimbing. Ada masalah, kita dikasih tahu. Dikasih solusi. Ada kita punya masalah, kita tanya, nanya. Pastikan apapun masalah kita, bertanya pada alim ulama. Mulai Zubair itu sangat keras. Setiap kalian itu mesti ada mursyid. Terus saya ulang-ulang. Ada mursyid dakwah, ada mursyid ilmu, ada mursyid jihad. Mulai Ilyas ini baiat kepada itu. Baiat jihad, baiat ilmu, baiat dakwah. Dan juga di Sumatera ada mursyid yang memang kita apapun masalah kita bertanya, dapat petunjuk gitu, sehingga kita senantiasa dalam bimbingan alim ulama. Masalah terbesar daripada umat ini adalah apa? Tidak dalam bimbingan ulama. Kalau di Pakistan itu ada tingkat fatwa mufti, nggak sembarangan. Kalau kita merasa saya sudah 4 bulan, saya ngerti agama, ya sudah masalah saya selesaikan sama saya. Wah ini masalah besar. Senantiasa bertanya. Pernah satu ketika ada haji miskin. Haji miskin di Rewin, ya orang-orang lama pasti tahu. Orangnya sangat tua, dari Kark. Dulu dia tinggal di Singapura 12 tahun. Kakaknya Haji Abdul Qayyum namanya. Hijrah pulang ke Pakistan. Udah tua, jalannya sudah tunduk, matanya juga sudah. Saya sakit lagi di Rewin itu. 6 bulan gak bisa jalan. Lalu saya pesan sama teman saya, tolong belikan kaos kaki. Dibelikan, rupanya diberikannya 2. Uang saya lebih, jadi dibelikan 2. Saya 1 kaos kaki itu saya hadiahkan ke haji miskin. Ini kaos kaki saya beli 2 lebih. Bapak pakailah. Dia bilang, ayo. Anak mulia. Digandengnya tangan saya, dibawa ke Haji Abdul Wahab. Haji Abdul Wahab. Terus dia bilang, Hazrat, iya baca ini anak ini dari Indonesia. Dia santri di sini.
Dia ngasih saya 1 kaos kaki. Dia beli 2, kelebihan 1. Yang 1 dihadiahkan ke saya. Boleh tidak saya terima ini? Kata Haji Wasap. Dia bilang, maaf, saya tidak bisa terima karena amir saya katakan tidak. Nah, begitu. Nerima kaos kaki saja harus tanya. Kadang-kadang kita anggap remeh seperti itu. Apa masalahnya? Tapi keberkahan hidup itu begitulah keberkahan. Itulah keberkahan itu tuh seperti itu. Dalam bimbingan alim ulama. Senantiasa bertanya kepada alim ulama. Tanya apapun masalah. Jangan pernah putuskan sendiri. Apalagi kalau putusan kita itu berdasarkan kejahilan kita atau sangka-sangka kita saja. Kayaknya sah ini mah. Kayaknya sah. Menikahi janda dengan wali hakim. Wah, ini kayaknya sah nih. Perasaan dia sendiri gak nanya-nanya. Emang maunya supaya sembunyi-sembunyi. Bahaya ini kayak gitu. Bertanya. Dan kita ini dalam bertanya kepada ulama itu memang kita berhajat, sangat butuh. Sangat perlu sekali. Gelisah kalau kita nggak nanya ulama. Apa betul, apa tidak ini? Takutnya salah. Nah, tradisi ini harus kita biasakan. Insyaallah bersedia hadir. Harus kita biasakan. Wah, sekarang banyak ulama-ulama di sekitar kita. Tanya. Apapun tanya. Dan yang paling utama dalam kerja dakwah itu adalah kesatuan hati. Dikatakan kesatuan hati itu menyelesaikan masalah sebesar apapun. Menyelesaikan masalah sebesar apapun. Seandainya nih kita punya markas, punya masalah besar. Wah, masalahnya luar biasa. Tapi dengan kesatuan hati, Allah akan selesaikan masalah itu. Mudah saja bagi Allah untuk selesaikan masalah. Asal kita satu hati. Tapi ketika kita pecah hati, sekecil apapun masalah akan jadi besar. Kalau kita pecah hati. Lihat tuh, markas-markas yang berkembang. Semua tidak akan bisa berkembang ketika ada pecah hati. Daerah-daerah yang tidak berkembang itu tidak akan maju selama masih pecah hati. Mau bagaimanapun, tidak akan maju selama pecah hati. Ketika ego didahulukan, emosi didahulukan, merasa saya paling benar, itu dia paling rusak. Allah. Haji Sab katakan, kapan orang itu mulai menjadi hina? Orang akan menjadi hina ketika dia merasa mulia. Orang itu dikatakan paling hina ketika dia merasa mulia. Dalam tabligh itu tidak bisa seperti itu. Kita akan betul-betul dalam tabligh ini merasa aman, merasa nyaman, betul-betul kita dalam bimbingan ketika justru kita merasa kosong, merasa tidak tahu. Dalam titik yang kita merasa benar-benar saya ini nggak paham. Saya ini tidak ngerti dengan dakwah ini. Saya ini masih baru dalam kerja ini. Allah muliakan seperti ini. Permulaan orang pecah itu, permulaan rusaknya kerja itu ketika apa? Ketika dia merasa paling pintar. Paling ngerti usaha dakwah. Dia paling benar. Nah ini sudah. Nggak bisa ini. Dalam dakwah itu tidak bisa. Para masyayikh itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mereka dalam urusan pendapat berselisih, berbeda-beda. Syuro alami misalkan, kita punya syuro alami, Maulana Ibrahim, Maulana Ahmad Lat, Bayi Faruk, dari Pakistannya Maulana Abdul Rahman. Semuanya ini, para masyayikh ini berbeda-beda. Tapi mereka akan mengalah untuk sepakat.
Kalau sudah sepakat, sudah. Mereka nafikan apapun pendapat mereka. Bisa jadi orang itu, saya dengar dari Maulana Ilyas begini. Langsung saya dengar dari Maulana Yusuf begini. Saya dengar dari Maulana Inamul Hasan begini. Tapi ketika hal itu disampaikan, dimusyawarahkan, sepakat, sudah mereka nafikan diri mereka. Ikuti apa kata musyawarah. Dah, sami'na wa ata'na. Kerja akan meningkat seperti itu. Muhala, halakoh, markas, provinsi, ini kaitannya bukan sekedar kerja saja, tapi kesatuan hati. Kita ini satu keluarga semuanya. Kita ini satu keluarga. Tidak ada satupun seorang ayah akan ceritakan aib anaknya sendiri kepada tetangganya. Ada nggak? Ada. Dia akan selalu bilang, anak saya baik nih. Ini anak saya pintar, anak saya soleh, anak saya begini, anak saya begini. Dia akan banggakan anaknya. Padahal dia tahu anaknya ini nakal. Tapi seorang ayah, dia akan ceritakan kebaikan anaknya. Maka tutupi aib, tutupi aib. Belajar kita menerima kesalahan orang. Seandainya ada orang itu berbuat salah, itu salahkan diri kita, itu karena saya yang salah. Kalau Maulana Inamul Hasan nih, kalau ada gempa, ada apa, selalu dia tangisi diri saya. Dia tangisi diri. Ini salah saya, ini salah. Ada gempa, ada bencana, ada musibah, ada apa. Dia bilang, ini salah saya. Ini fikirnya da'i itu hadirin semua harus luas. Kita nggak bisa banggakan diri, kita ini kan besarkan diri, itu justru yang paling merusak tabligh itu. Nggak bisa. Duduk kita paling merasa lemah. Kita paling doif, kita paling malas, paling nggak bagus. Itu luar biasa. Sifat yang paling luar biasa. Seandainya kita punya fikir-fikir yang terbaik, usulan-usulan yang terbaik, kemukakan. Tapi apabila sudah diputus, sudah kita hilangkan itu semua keistimewaan usulan kita. Terima apapun keputusan dengan lapang dada. Belajar lapang dada. Belajar jangan peduli kepada orang lain dalam kesalahan-kesalahan mereka. Tapi peduli kepada kesalahan-kesalahan kita sendiri. Para sahabat itu senantiasa berlomba kepada kebaikan. Kenapa? Karena selalu lihat kebaikan. Lihat kebaikannya orang. Wah, dia panas. Saya harus kalah. Saya harus kalahkan dia. Saya harus lebih daripada dia. Dia lihat kebaikan orang, dia berlomba. Terus karena dia senantiasa lihat kebaikan orang, berlomba dalam kebaikan. Kalau kita ini selalu lihat keburukan orang, tanpa sadar akhirnya keburukan itu pun ada dalam diri kita. Itu azabnya itu begitu memang. Kalau kita lihat keburukan orang, Allah pun akan timpakan keburukan itu pada diri kita sebelum kita mati. Lihat saja, jangan apalagi bicarakan. Maka apapun kondisinya hadirin, pasti ada kita ini perpecahan, pasti ada kita perbedaan, perselisihan. Tapi jaga kesatuan hati. Jaga kesatuan hati. Maka nusratullah akan turun. Pertolongan Allah akan datang. Di muhala kita. Jangan gara-gara gengsi, jangan gara-gara kesombongan kita, ego kita, Allah tutup hidayah kepada orang lain. Ini bahaya. Maka dalam dakwah ini tidak ada kita, fesalat ditentukan, tidak ada. Fesalat provinsi ini saja, fesalat daerah ini saja, hanya orang-orang ini tertentu, jumlahnya tertentu, nama-namanya tertentu, tidak. Siapapun boleh jadi fesalat. Asal sesuai dengan kriteria yang diputus oleh para masyayikh. Orang yang sudah 4 bulan, sudah IPB, kalau bisa betul-betul nyambung dengan markas, betul-betul
dia paham tentang kerja, muamalahnya betul, muasyarahnya betul. Rata-rata kita pecah hati itu karena muamalah, muasyarah yang rusak. Maka kenapa kita rusak? Tidak tanya pada ulama. Dalam tabligh ini diusahakan jangan ada apapun hubungan muamalah dengan sesama karkun. Itu dari zaman dulu tuh. Pecah hati nantinya. Kalaupun ada, langsung jual beli putus, betul akadnya, dan jangan jadikan kesempatan itu sebagai kita untuk merugikan orang lain. Usahakan udah nggak usah. Menjunjung apa supaya kita kesatuan hati. Pinjam meminjam, apalagi sama-sama ini itu dan sebagainya. Dari dulu jangan muamalah dengan sesama karkun. Kalaupun ini betul-betul akadnya, ada akadnya, transaksinya betul. Jangan hanya karena oh ini karkun adalah saya percaya. Bawa aja itu uang. Wah, saya uang di bawah si ini, saya uang di ini, ditipu si ini, ditipu si fulan, ditipu si fulan. Akhirnya dua-duanya nggak ke markas, dua-duanya nggak aktif. Awalnya sih hanya kalau keluar nggak mau bareng. Kalau makan nggak mau satu nampan. Lama-lama nggak mau satu halakoh, nggak mau satu markas. Ini bahayanya. Hindari itu muamalah. Kalau kerja ya jelas perharinya berapa. Kalau misalkan jual beli ya berapa. Kalau misalkan kerja sama ya ada tulisannya, ada hitam di atas putihnya. Karena ini biang dari apa? Perpecahan. Rata-rata itu sudah. Maka hindari seminimal mungkin. Oh ini mumpung karkun lah kita ini kan. Iya memang betul. Ada satu karkun, dia punya perusahaan. Oh ditarget supaya karkun semua pegawainya yang bukan karkun dipecatin. Dia terima hanya karkun saja. Karkun 4 bulan diterima. Akhirnya yang bukan karkun dipecat, yang karkun 4 bulan diterima jadi karyawan. Jadi staf dia. Langsung naik jadi staf. Begitu rapat harian, rapat itu biasanya jam 7, jam 8 sudah rapat. Itu waktunya karkun ngantuk. Semuanya karkun itu ngantuk lagi rapat. Wah dia marah-marah. Ini karkun apa? Itu kan karkun begitu. Udah bayang subuh, tidur sudah. Wah ya Allah ya Rahman. Ini perusahaan bonafit lagi, elit lagi meeting sama klien lagi ini tidur. Ya Allah ya Rahman. Nah, ini dipecat tersinggung dia. Masa gara-gara tidur saja saya dipecat? Ini kan saya karkun 4 bulan. Nah ini kan jadi pecah hati. Coba adilnya bersih, kita ini bersih, muamalah bersih, muasyarah bersih. Kalau bisa kita jangan sama karkun lah. Coba terjaga kesatuan hati. Dan kalau apapun terjadi, belajar lapang hati. Belajar lapang hati. Jangan gara-gara rugi sekian ini, sekian itu, kita akhirnya sangka buruk sama karkun, benci sama karkun. Akhirnya benci sama dakwah. Ini artinya kita belajar lapang hati, nggak apa-apa lah kita rugi ini, tapi yang penting kita dalam usaha dakwah ini tetap istiqomah. Masa ini tahu hal-hal yang menyebabkan kita pecah itu apa sih? Makanya lenden disebutnya mengambil ataupun menerima ataupun apapun akad dalam ini mesti betul. Dan kita kerja ini memang betul-betul karena Allah. Begitu dahsyat amalan hadirin, itu Allah itu akan tanya. Ditanyanya apa? Apa motivasi kamu dalam beramal? Kamu nih ngasih bayan subuh itu, motivasinya apa?
Niatnya apa? Kamu duduk di Bayan niatnya apa? Kamu pakai jam tangan mahal tuh niatnya apa? Maksudnya apa? Kamu cukur gaya Ronaldo tuh maksudnya apa? Udah punya cucu masih cukur gaya Ronaldo tuh maksudnya apa ini? Kamu nikah lagi sampai 2-3 nih maksudnya apa? Mau keren-kerenan karkun? Mau dianggap saya karkun laku? Ini ditanya diri sama Allah, apa motivasi kamu? Dorongan kamu berbuat tuh apa? Ini paling ngeri hati. Kita kan kadang-kadang terplesetnya tuh di situ. Betul tidak? Niat itu tersembunyi kadang-kadang. Ya Allah. Apalagi sudah jadi syuro, ngeri banget. Itu parah itu. Orang ketika sudah naik itu anginnya tambah besar. Tambah besar, jatuhnya pun paling sakit itu. Maka kita jaga hati kita betul-betul apa? Ikhlas saja karena Allah sajalah sudah. Jadi belajar mengontrol niat kita. Tashihun niyah itu adalah amalan seumur hidup kita. Tidak ada hatamnya itu. Sampai kita mati. Sampai kita mati. Amalan-amalan kita. Terus dicek. Ini karena apa nih saya gini? Karena apa? Amalan yang terbesar adalah apa? Nafikan diri kita. Haji Mustaqnya yang sezaman sama Maulana Ilyas juga. Itu Haji Mustaq itu didatangi satu orang. Dia bilang, Haji Sahab, saya mau baca Quran, tolong perbaiki. Maka anak muda tuh baca Quran. Dia baca Quran bagus sekali. Sampai Haji Mustaq, bacaan kamu luar biasa, ini bagus sekali. Kamu belajar di mana? Wah, saya belajar di sini. Lalu dia bilang, kamu bedakan tidak ketika kamu mengimami jamaah sama kamu sholat sendirian? Kaget ya. Kalau kamu hanya bagus bacaannya di depan jamaah, dan kamu biasa-biasa saja ketika kamu sholat sendirian, berarti niat kamu nggak betul. Ada orang sholat itu kalau ngimami, wah suaranya sampai mad gunahnya itu sempurna. Tapi ketika dia sholat sendiri, cepatnya bukan main, ini baca Al-Fatihah, tidak itu. Ini ada beda ini. Sholat sendiri sama sholat berjamaah. Ada niat yang lain. Sampai begitunya. Memang kita ini kadang-kadang amalan itu kita ingin tunjukkan yang terbaik, tapi kan bukan untuk manusia, untuk Allah SWT. Betul tidak? Kita memang harus tunjukkan amalan kita yang terbaik, tapi untuk Allah. Bukan untuk siapapun, untuk Allah saja. Ini ikhlas, tasihun niyah itu gitu. Banyak amalan-amalan. Pakai baju, pakai ini, pakai itu, berhias ini, punya mobil, punya motor, punya ini. Amalan dunia apalagi, karena di situ ada nilai duniawi. Amalan ibadah saja kadang-kadang kita rusak niat kita. Maka lagi dan lagi kita cek hati kita, perbaiki, luruskan hati kita. Insyaallah hadirin ya. Luruskan betul-betul ini karena Allah, bukan karena fulan, bukan karena siapa-siapa. Ini saya buat karena Allah Ta'ala. Putuskan begitu. Setiap amalan berhenti dulu sebentar. Ini karena siapa saya buat? Ini karena siapa saya buat? Kalau karena orang lain, karena siapa-siapa selain Allah, luruskan lagi karena Allah. Maka keluar di jalan Allah ini kita mau latih semua. Latih semua. Iman kita betul, yakin kita betul, gaya hidup kita betul, ilmu kita betul, hadirin, hati kita betul, akhlak kita betul. Insyaallah hadirin ya.
Lagi dan lagi keluar 4 bulan, keluar 40 hari, kita 3 hari, makomi, intikoli, semua apapun adalah untuk memperbaiki diri kita. Kata mulai Inamul Hasan, mulai rusaknya kerja dakwah ini ketika apa? Ketika jamaah sudah mulai memperbaiki orang lain, lupa memperbaiki diri sendiri. Itu mulainya rusaknya usaha dakwah. Mulai memperbaiki orang lain, lupa untuk memperbaiki. Wah, orang lain, wah, kamu nggak tertib, kamu nggak tertib, kamu nggak tertib. Tapi diri sendiri juga nggak tertib. Karena ngomongin orang lain nggak tertib itu juga nggak tertib. Paham nggak, Pak? Ngomong kamu nggak tertib itu nggak tertib. Ya. Apalagi ngomong di depan orang. Ini orang ini nggak tertib, itu malah nggak tertib. Yang tertib itu bagaimana? Yang tertib itu bagaimana? Bersabar atas ketidaktertiban orang lain. Ya. Kita sembunyikan ketidaktertiban dia itu. Dan kita dengan penuh sabar kita bawa dia kepada tertib. Bukan dibuka di depan umum. Malah kita bertengkar di depan umum. Kamu nih gak tertib. Ngerusak kerja dakwah. Itu malah gak tertib. Jadi mengatakan orang lain tidak tertib itu juga tidak tertib. Membuka ketidaktertiban orang lain di depan orang itu juga tidak tertib. Tertibnya bagaimana? Yaitu bersabar atas ketidaktertiban dia. Dan bersabar membawa dia kepada tertib. Membawa diri kita kepada tertib, itulah tertib. Membawa diri kita sendiri kepada tertib, itulah tertib. Membawa orang kepada tertib, bagaimana dengan selembut mungkin, sebaik mungkin kita tertib. Jadi memang orang kita ini dikatakan kalau tidak tertib, ya namanya belajar. Namanya belajar kan ada salahnya. Betul tidak? Ya namanya belajarlah, dimaafkan saja sudah. Jangan marah-marah kamu tidak tertib ini. Seandainya ada betul-betul merusak, bagaimana caranya kita bawa dia pada tertib dengan sebaik mungkin. Selembut mungkin dengan kesabaran. Ya, jangan dimaki-maki, jangan dimarahi. Apalagi orang markas itu nggak boleh marah-marah. Nggak boleh marah-marah. Yang nampan gak ada yang nyuci, marah. Tidur nggak betul, marah. Ini orang markas harus lembut. Salah hadirinnya. Maka kita jaga kesatuan hati kita jaga terutama orang-orang 4 bulan. Orang-orang 4 bulan itu adalah aset yang paling utama. Orang-orang 4 bulan itu hadirin itu soft awal kita dalam marketing tabligh itu, itulah orang 4 bulan. Maka dijaga, dipelihara orang 4 bulan. Kedatangan ke markas, lalu dijemput. Dia mau datang sendiri apa, kita datangi dia, ajak datang ke markas. Kalau orang 4 bulan tidak datang ke markas itu aib besar. Aib besar. Mari kita sayangi orang-orang 4 bulan. Beri perhatian khusus kepada mereka. Mereka sudah berkorban, mereka sudah lebih lama daripada kita, maka kita datangi penuh kasih sayang. Doakan di malam hari supaya mereka pun terlibat kembali dalam usaha dakwah. Jangan dicela, jangan dijauhi, jangan dibuka-buka aibnya. Jangan dipojokkan, jangan diinikan, diitukan. Kita bawa ya dengan penuh kasih sayang, doa kepada Allah supaya Allah libatkan lagi dia kepada usaha dakwah. Insyaallah semua bersedia hadir. Ya, dan takaza apapun kita berusaha sempurnakan, baik intikoli ataupun makomi dengan sebaik-baiknya. Maksimalkan, ada orang tidak ada orang kita maksimalkan. 5 amal itu adalah satu agenda tarbiyah yang luar biasa untuk diri kita. Akan datang sifat, 6 sifat akan datang, yakin akan datang, ilmu akan datang, akhlak akan datang, zikir akan datang, kasih sayang akan datang.
betul-betul dengan kita amalkan 5 amal bakum ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.